Karena kalau kita rinci nih, kalau kita di perencana keuangan tuh ada namanya financial check up ya, kita ngisi itu semua. Kebutuhan makan tuh nggak banyak. Mungkin antara 20-30% dari total gaji. Oke. Ya. Nah, kalau dengan biaya-biaya itu harusnya 30-40% dari THR itu udah bisa diinvestasikan. 30 berarti dikeluarkannya sekitar 60-70%. Ya, 60-70%. Kan juga ada makanan mungkin harus dibeli, ada oleh-oleh. Tapi kalau gaji kan beda karena kita bicaranya reguler Reguler harus ya. disisihkan setiap bulan itu minimal ya 10%. Karena kalau cuma 10% kita ngumpulin dana darurat bertahun-tahun nggak kumpul-kumpul. Kan sebenarnya THR ini juga salah satu buat bisa naruh di dana darurat, nambahin nih misalnya. Oh. Gampangnya gini lah, sekarang 1 bulan punya penghasilan tadi kita ngomong 5 juta ya. Oke. Kalau nabungnya cuma 500.000 kan untuk sampai dapat 15 juta itu butuh bertahun-tahun. Iya. Kalau dengan THR ditambahin, mungkin dia bisa jadi lebih pendek, bisa ngumpulin di dalam 1,5 tahun atau 2 tahun. Yang pasti tadi THR harus kalau bisa 30-40% disisihkan, baik untuk meningkatkan aset atau dana darurat ya Bu ya, gitu loh. Betul. Biar hidupnya cuan terus, jangan cuma dihabiskan untuk beli handphone gitu loh. Kembali lagi ke Cuan Niki, mendekati Ramadan. Satu hal yang tidak hanya buka dan sahur saja, tapi nanti menjelang biasanya seminggu 2 minggu THR akan cair. Cuma buat apa? Kadang buat boros-borosan. Tapi ekonomi Indonesia membutuhkan masyarakat kita untuk belanja THR. Boros tapi dibutuhkan. Nah, kita akan ngobrol dengan Bu Rina, salah satu financial planner kita. Lengkapnya Bu Rina Dewi Lina. Bu Rina apa kabar? Baik, kabar Financial baik. planner itu apa sih Bu? Financial planner tuh jadi gini. Ibu rumah tangga kan juga financial planner kan Bu? Betul. Ya. Oh iya. Gimana Bu? Ibu rumah tangga itu dia mengelola uangnya ya, dari uang masuk sama uang keluar. Tapi belum tentu bikin plan. Oh gitu. Gitu, belum tentu bikin rencana. Bener apa bener banget? Oh bener banget sih Bu. bener. Yang masukin suaminya, yang ngeluarin istrinya. Iya, gitu ya. betul. Berarti di tengah-tengah itu masih ada gap bahwa harus ada planning untuk seperti apa gitu ya. Iya. Tapi kan kebanyakan sekarang ibu-ibu sekarang itu juga melakukan itu juga kan Bu. Ada juga, tapi ada yang belum juga ya Bu ya. Ada juga, ada yang iya, ada yang tidak gitu. Karena kan banyak juga edukasi misalnya dari sosial media, cuman banyaknya kan kalau dari sosial media kita dapatnya sepotong-sepotong. Ya, dapat sepotong. Ya paling enggak lah dia mendapatkan sesuatu untuk membuat sebuah rencana. Oke, gitu. Nah, sebelum ini masuk THR, Don Cuan akan menjelaskan secara utuh dulu ya, secara helikopter view dulu tentang financial planner untuk keuangan, terutama untuk yang bujangan gitu. Bu, kata cukup itu kan kadang berbeda-beda Bu. Setuju. Saya makan di warteg dengan tempe orek, mungkin dengan telur dadar, teh hangat tawar, ada yang cukup, ada yang belum lah gitu loh. Gajiku sekian. Saya selalu ingat pesan almarhum bapak saya gitu loh. Ketika saya pertama kerja, kamu akan digaji berapapun nggak cukup gitu loh. Dan memang terbukti sampai sekarang Ibu, nggak cukup. Nah, kata cukup ini kan sesuatu yang subjektif kayaknya Bu. Gimana memaknai kata cukup ini Bu agar perencanaan keuangan itu bisa berjalan dengan baik, terutama untuk teman-teman yang masih bujang. Masih bujang-bujang. Oke, ini kalau bujangan nih sebenarnya ada mudah, ada tidak mudah ya. Karena sebagian bujangan juga mungkin dia nggak hidup sendiri, tapi ada juga yang harus ditanggung sama ada keluarga yang harus dibantu. Ya, ada keluarga yang harus dibantu. Misal nih contohnya, dia cukup atau enggak? Ini punya gaji sebesar 100%. Oke. Ya, besaran gaji kan tergantung. Tadi mau gajinya besar, mau gajinya kecil bisa jadi nggak cukup. Ya. Nah, dari besaran gajinya ini, coba deh diukur 50% buat kebutuhan dia sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Karena kalau kita rinci nih, kalau kita di perencana keuangan tuh ada namanya financial check up ya, kita ngisi itu semua. Kebutuhan makan tuh nggak banyak. Mungkin antara 20-30% dari total gaji. Ya,
tapi kebutuhan lainnya yang lebih banyak. Dan lebih sering lagi kebutuhan hiburannya lebih banyak daripada nabung. Secara persentase. Kita ngomongin persentase dulu. Saya anggap aja kalau yang baru-baru kerja gajinya anggap aja 5 juta gitu ya. Nah, 5 juta. Bujangan dia hidup sendiri, makannya paling 1,5 juta. 2 juta. Belum sampai dong 50%. Ya. Dari situ nanti mungkin dia ada kebutuhan lainnya. Ada grocery dan lain-lain. Udah masuk di situ. Nah, 50% tuh mau nggak mau harusnya dicukupin. Ya. Kemudian mungkin dia harus membantu keluarga. Kan belum masuk nih transportasi. Benar. Ada transportasi dan internet dan lain-lain. Anggap aja deh itu 10%. Kalau itu aja bisa 60% nih dari gajinya dia. Ini masih ada sisa 40% kan? Kalau orang berkeluarga itu 30%-nya kita bisa alokasi untuk cicilan yang meningkatkan aset. 10%. Cicilan yang meningkatkan aset ya Bu ya. Ini yang harus tekankan ya. Cicilan yang meningkatkan aset gitu ya. Oke Bu. Terus Bu. Apa tuh yang nanti ya? Nanti ya. Nah, cicilan yang meningkatkan aset tuh maksimal 30%. 10%-nya kan harusnya udah buat bisa nabung dan investasi. Cocok dong ya? Tadi 50 sekian. Nah, masalahnya kalau anak-anak muda adalah belum punya kan cicilan. Dia masih sesuai dengan kehidupannya dia lah. Mau liburan, mau apa dan lain-lain. Nah, boleh nggak ambil dari 30% itu? Boleh, tapi harusnya yang dari 30% itu kalau dia mau mengalokasikan untuk dana hiburannya, minimal tuh 20% harus sudah punya tabungan untuk yang lain-lainnya. Tabungan yang lain itu apa Bu? Tabungan tuh misalnya nanti kebutuhannya kan dia ada banyak nih. Untuk misalnya untuk nanti mau menikah misalnya nggak mau nyusahin orang tuanya atau nanti buat DP rumah. Nanti kalau ada kebutuhan mendesak tiba-tiba naudzubillah jangan kecelakaan dan butuh uang gitu. Nah, itu dana darurat lain lagi tuh. Lain lagi Bu. Harus disiapin sendiri. Beda lagi ternyata ya. Banyak banget ya posnya. Betul. Oh. Jadi kalau kita memang nggak mengelola uang ya kebanyakan memang jadi nggak punya tuh dana daruratnya. Gitu. Bu, ini cerita saya pengen curhat Bu Rina. Saya itu kalau dulu saya digaji awal, menurut saya merasa nggak cukup Bu. Saya itu saya buka aja, gaji pertama saya itu 300.000 waktu itu tahun 99 Bu. Untuk kos-kosan karena untuk menekan biaya dan semuanya, saya sharing kamar Bu. Harganya waktu itu satu kamar untuk kos 85.000, jadi kita sekitar 42.500 gitu loh. Nah, karena hidup di kota besar di Surabaya waktu itu Bu, untuk makan itu kalau nggak salah sekali makan itu sekitar 4.000. Kalau mau dikalikan 3 berarti sekitar 12.000. 12.000 dikali 30 waktu itu. Saya ngitungnya kayak gitu Bu. Itu tuh nggak cukup Pak bilang gitu. Saya akhirnya sampai orang tua waktu itu ya kalau kamu merasa nggak cukup balik aja gitu loh, dan nanti kerja sama aku tak gaji lebih. Tapi saya waktu itu berpikir udahlah di sini aja sekalian melatih mental dan semuanya gitu loh. Saya putar acara Bu. Saya kalau malam itu di kantor Bu, walaupun nggak ada kerjanya di kantor Bu, karena malam dapat jatah makan Bu gitu loh. Itu termasuk financial planning atau enggak Bu? Saya belum mikir waktu itu untuk beli baju Bu, saya untuk ngidupin dan transportasi aja saya masih kurang. Itu adalah salah satu cara ya untuk bagaimana supaya uang itu nggak nombok kan sebenarnya. Karena kalau misalnya mau keluar aja tetap beli makan gitu ya di luar kan jadi nombok. Nah, itu salah satu sebenarnya strategi gimana mencukupi uang yang kita punya. Biar nggak utang gitu ya Bu ya. Biar nggak ngutang. Karena kalau ngutangnya buat makan, ya, yang prinsipnya kan gini, uang yang kita punya harus bisa menghidupi biaya hidup kita setiap bulan. Ya, benar. Itu yang paling penting dulu. Jangan sampai misalnya kita berhutang gara-gara kurang buat makan. Itu udah Bu. Alarmnya harus nyala itu. Itu nggak akan pernah berhenti karena kan akan terus karena kebutuhan tiap hari seperti itu. Karena kebutuhan setiap hari. Tuh teman-teman kalau mau makan kebutuhan jangan ngutang, harus dipenuhi dulu. Gitu. Kalau misalnya ngerasa gajinya kurang, yang pertama ya jangan beli makanannya masak. Masak sendiri. Masak sendiri. Sekarang juga apalagi sekarang ya kan gampang, banyak makanan yang kita bisa beli yang udah dibumbuin. Tinggal dimasak sendiri itu pasti jauh lebih hemat.
kalau nggak sempat kerjaannya sibuk banget gitu kan ya, sibuk main maksudnya. Kalau gitu. Nah, yang kedua pilihannya adalah ya cari kerja tambahan supaya dapat uang penghasilan. Kalau belum bisa nabung, masalah nggak? Ya kalau belum bisa memang karena memang kondisinya seperti itu nggak masalah. Yang penting bulanan jangan nombok. Oke. Tuh jadi memang survival itu juga salah satunya adalah untuk merencanakan keuangan kita biar nggak nombok, biar nggak utang. Alhamdulillah utang saya aman semua, Bu. Saya nggak punya masih punya utang sih, tapi utang untuk sesuatu aset yang berkembang. Tadi Bu Rina katakan. Seperti apa sih Bu? Cicilan tadi istilahnya aset yang meningkat. Cicilan untuk aset yang meningkat. Seperti apa sih Bu? Gini. Ini kita ngomongin anak umur 30-an ya. Sebenarnya kan mereka punya kesempatan yang cukup besar. Kalau di umur 30, 35 ya. Kita anggap aja masa produktifnya masih panjang. Benar. Ya, masih sampai umur 55 atau 58. Mau karyawan ataupun bukan karyawan kan tetap ada masa produktif. Kalau dia kebanyakan nyicil, porsinya kan tadi nih karena udah buat makan dan lain-lain. Kalau dia kebanyakan nyicil barang-barang konsumtif, barang konsumtif ini misalnya apa aja Bu? Barang-barang yang nilainya menurun, misal ya beli gadget boleh nggak sih? Boleh kalau dia memang buat produktif, nilainya memang menurun, tapi kan menghasilkan. Tapi kalau beli gadget yang tadi mau dapat THR nih, ganti HP. Nah, cuman buat gaya aja kan itu nggak menghasilkan apapun. Terus beli kendaraan, nah, itu kan nilainya menurun. Tapi kalau produktif memang dibutuhkan, nggak masalah juga. Untuk berangkat kerja dan semuanya nggak masalah itu? Nggak masalah, karena mungkin dia akan lebih murah menggunakan kendaraan sendiri ya daripada naik transportasi umum ataupun lebih Kalau umum mungkin lebih murah tapi nggak efektif karena waktu dan semuanya. Kalau daripada naik taksi dan semuanya gitu ya? Iya. Apalagi kesini kalau tadi naik Grab mahal banget. Jangan cerita panjang-panjang Bu, nanti saya siap. Terus? Yang meningkat itu adalah misalnya cicil logam mulia. Diharapkan dalam jangka panjang di atas 10 tahun nilainya meningkat. Diharapkan ya. Kan kita nggak pernah tahu nih kalau ke depan. Kemudian beli lagi cicil-cicil, kalau sekarang kan ada banyak tuh, bisa cicil saham, bisa cicil apa. Atau kalau sudah mampu mulai mencicil adalah properti. Mau properti apapun itu diharapkan lagi nilainya akan meningkat di dalam jangka di atas 10 tahun. Nah, itu nilai-nilai aset yang harus 10 tahun Bu? Di bawah 10 tahun? Kalau di bawah 10 tahun belum tentu naik sih. Karena kalau aset-aset yang meningkat memang kebanyakan meningkatnya seperti itu. Tapi kan balik lagi nih kalau kita mau beli sesuatu investasi, tujuan keuangannya apa? Misal beli logam mulia, saya mau beli logam mulia buat anak sekolah. Buat anak saya sekolah nanti 10 tahun lagi. Butuh buat kuliah. Nah, belilah dari situ. Diharapkan angkanya nilainya meningkat. Tapi paling enggak kalau pakai logam mulia itu dia akan mengikuti inflasi. Benar. Diharapkan loh. Berarti kalau saya masih punya KPR itu nggak apa-apa ya Bu ya? Oh boleh. Malahan tadi saya mau ngomentarin sedikit. Nggak punya hutang bagus nggak sih? Belum tentu. Ya. Belum tentu. Nggak punya hutang itu sama sekali belum tentu bagus. Karena mungkin kita malah jadi tidak bisa mengumpulkan aset. Iya benar. Kan ada yang mau, saya nggak mau ngutang, beli rumahnya mau cash aja. Boleh nggak? Boleh aja, dia 10 tahun nih ngumpulin uang. Rumah yang sekarang mau dibeli harganya 500 juta. 10 tahun lagi rumahnya udah 1M, uangnya dia baru kumpul 500 juta. Kan dia hilang kesempatan. Nggak kekejar itulah. Nggak kekejar. Tapi ada yang satu di Cina atau di Korea, waktu di Cina atau di mana itu dia menurut saya ekstrim sekali untuk financial planner-nya Bu. Dia makan ini, nggak beli baju baru dan semuanya, bahkan mengharapkan baju bekas dari temannya atau siapa, dan dia mengumpulkan dan sekarang mempunyai bisa beli rumah, dan dia setelah itu rumahnya itu diagunkan untuk beli lagi dan untuk bisnis, untuk pemasukan dia itu selama 10 tahun. Kalau di media sosial teman-teman pasti pernah melihat aksi seperti itu. Nah, saya pengen masuk ke THR Bu. THR itu momentum kita untuk investasi atau seperti apa Bu? Ini THR nih, kalau ngomongin THR dari dulu seru. Iya seru Bu. Benar.
karena kita terkait sama tradisi ya. Oke. Sebenarnya kan tradisi THR itu kenapa diberikan? Sebenarnya kan memang untuk tunjangan hari raya, di mana kita merayakan sesuatu yang membutuhkan uang banyak. Nah, cuman yang sering kali terjadi nih. Kebetulan kalau saya bukan karyawan, dia udah lama nggak dapat THR. Ya. Tapi dulu ketika masih punya THR juga kurang lebih perlakuan saya kurang lebih sama ya. Begitu mau dapat THR udah wah dia ada anak nih nanti mau beli baju beli. THR belum keluar kita udah beli dulu. Terus nggak ngitung belinya berapa nih THR-nya, anggap aja deh misalnya gajinya 5 juta, THR-nya 5 juta, belanjanya udah 4 juta. Udah beli ini, beli itu, beli apa, belum lagi nanti makanan hari raya. Belum lagi kalau misalnya mau ngasih orang tua. Belum lagi mau pulang kampung. Akhirnya pulang kampungnya dia menggunakan pinjaman. Nah, cicil yang dicicil selama 12 bulan. Itu salah besar. Mau lebaran kita nggak nyampe 12 bulan dari lebaran ke lebaran. Berarti belum selesai lebaran, cicilannya belum selesai. Habis itu cicil lagi. Padahal sebenarnya kita bisa memanfaatkan hal yang lain dari THR tersebut. Berapa persen Bu yang harus kita, kan tidak masyarakat Indonesia dengan tradisi ini mau tidak mau kan namanya aja hari raya dirayakan dan semuanya. Sesuatu yang dirayakan pasti kan butuh uang, Bu. Betul. Nah, agar cuan ini Bu, THR kita, setelah THR kita ada cuan itu dalam arti untuk investasi, bahwa kita punya tabungan dan semuanya itu berapa persen yang harus disisihkan sebenarnya? Ada hitungannya nggak Bu? Hitungan baku nggak ada, tapi saya sudah pernah membahas ini ya, tentang berapa sih yang bisa disisihkan untuk THR. Yang pertama kita bahas dulu tadi si baju-baju ya. Sebenarnya kan kalau kita mau ke pulang kampung, ketemu sama saudara-saudara, banyak loh baju kita yang belum dipakai. Orang ketemunya setahun sekali, jadi nggak usah beli baju, misalnya gitu. Kecuali anaknya masih kecil-kecil, bajunya kan cepet belel ya. Nah itulah yang perlu dibeli. Tapi kitanya nggak perlu membeli baju. Nah itu baju dulu, itu kan sebenarnya bisa dihemat. Kalau transportasi kan sulit ya, sulit dihemat. Tapi kita juga mesti lihat, benar nggak sih kita pulang di saat Lebaran itu, gitu maksudnya pas lagi hari yang ramai-ramai sekali, karena ramai-ramai sekali itu biayanya juga pasti lebih tinggi ya. Atau kita bisa mensiasati kalau mau cuman ketemu sama orang tua, bahwa kita mau silaturahmi kan kita bisa misalnya seminggu sesudahnya. Nah kalau dengan biaya-biaya itu harusnya 30-40% dari THR itu udah bisa diinvestasikan. 30 berarti dikeluarkannya sekitar 60-70%. Ya 60-70%. Kan juga ada makanan mungkin harus dibeli, ada oleh-oleh. Nah 30-40% harusnya udah syukur-syukur lebih ya. Kalau di hari raya memang harus belanja besar, memang seperti itu atau gimana? Karena kalau saya melihat nih ya, karena ketika mau mungkin sampai saat ini masih sama nih ya. Masih sama. Ketika kita pulang kampung, ketemu sama saudara-saudara, ajangnya silaturahmi, tapi juga jadi ajang pamer. Nggak tega saya ngomong itu. Mau lihat keberhasilan gitu ya, keberhasilan seseorang. Sehingga beberapa tahun yang lalu kan sebenarnya ketika mau lebaran itu yang cicilan motor sama di tukang HP itu banyak banget yang tukar HP dulu buat cuman buat lebaran gitu. Pegadaian rame nih Bu. Pegadaian rame. Semua disekolahin. Kalau masih ada tuh yang disekolahin. Kalau ada yang disekolahin. Keluar pinter kan barangnya. Jadi itu ajang yang mungkin perlu waktu untuk menggeser mindset bahwa sampai ke sana tuh kita pulang, wah ini hebat ya si ini, mobilnya baru, wah si ini hebat ya jabatannya ini. Nah, bajunya keren-keren, anaknya pegang ini pegang itu. Nah itu yang menjadi sebuah ajang yang akhirnya ya membuat orang menjadi konsumtif. Tapi Bu, konsumtif ini kan pemerintah mendorong untuk konsumtif juga Bu, untuk mendorong perekonomian kita. Kalau nanti tidak ada konsumsi dan terlalu ketat dalam keuangannya, ekonomi kita kan 50% itu kan didorong dari konsumsi masyarakat Bu, konsumtif ini. Nanti kalau kayak Bu Rina ngasih tahu semua dan masyarakat jadi tidak konsumsi, ekonomi kita jadi turun lah Bu. Gimana Bu?
konsumtif ini kan ada 2 ya. Yang pertama adalah basicnya financial planning yang namanya konsumtif, barang semua yang kita pakai, yang kita gunakan, habis gitu udah selesai di saat itu, termasuk kebutuhan makan dan lain-lain, itu kan konsumtif juga. Konsumtif yang kedua nih perspektifnya adalah barang-barang yang sebenarnya kita bisa beli barang standar, tapi kita beli barang yang lebih tinggi. Sayangnya adalah kalau kita mampu, masalah nggak masalah. Mau beli baju ya tadi, mau baju brand apa, mau tas brand apa, selama uangnya ada. Gitu. Selama uangnya ada. Tapi kalau sudah belinya karena pinjaman, sekarang iya, tapi ada masa depan yang lain yang mungkin dikorbankan. Gitu. Artinya ya kalau orang Jawa bilang uripe sak madya aja gitu. Sak madya itu ya sewajarnya gitu loh. Jadi enggak berlebihan ya Bu ya. Betul. Gitu loh. Nah, sebenarnya semua agama juga ngajarin ya jangan hidup berlebihan ya. Ini financial planner sebenarnya para nabi dulu udah ngasih petuah-petuah gitu ya Bu ya. Tapi sayangnya THR itu momentum buat kita semua untuk mendapatkan cuan sebenarnya. 30-40% tadi untuk bisa mendapatkan cuan kan Bu ya. Paling enggak ini bisa diinvestasikan, ditabung untuk nanti seperti apa, dan peluangnya besar sekali. Apalagi kalau dapat gaji tadi disisihkan misalnya 10% atau berapa, terus tambah lagi THR 30, tambah gede sebenarnya Bu ya. Potensinya peluang kan sebenarnya THR ini untuk kita nambah investasi, nambah aset kita lah istilahnya Bu ya. Untuk nambah aset. Tapi kalau gaji kan beda karena kita bicaranya reguler ya. harus disisihkan setiap bulan, itu minimal ya 10%. Karena kalau cuma 10% kita ngumpulin dana darurat bertahun-tahun nggak kumpul-kumpul. Bu, yang kayak gini ini sifat masyarakat Indonesia yang mungkin suka belanja ataupun hidup dengan di atas standar sebenarnya apa yang dia peroleh itu. Ini juga yang membuat maraknya pinjol. Iya. Benar juga ya Bu ya. Hati-hati kalian dengan pinjol ini. Pak Don Cuan nggak jemu-jemu ngasih kalian tentang hati-hati dengan pinjol gitu loh. Pay later ya hati-hati juga pay later. Namanya pay later itu, nah ini kan kayak kartu kredit kan pay later itu sebenarnya prinsipnya Bu ya. Kartu kredit. Nah, saya dulu punya kartu kredit itu persepsi saya adalah bukan untuk kartu utang, tapi saya waktu itu dapat arahan juga tahun 2002 saya pertama punya kartu kredit itu Bu. Dari financial planner juga Bu. Saya bilang, ubah mindset kamu dulu bahwa kartu kredit sebagai kartu tunda bayar. Baru saya mau tanda tangan itu Bu. Bikin oke. Nah, di mindset itu akhirnya saya selalu membayar dari kartu kredit saya nggak pernah dalam 12 tahun, maksimal pernah paling lama cuma 4 bulan. Saya planning Bu, ini misalnya saya ambil kartunya 5 juta, saya harus ngangsurnya 1,5, saya matiin itu dulu Bu, gaji saya Bu 1,5 gitu. Itu untuk seperti itu benar nggak Bu ya? Jangan-jangan saya terlalu ketat dengan keuangan saya nggak ya Bu ya? Iya, itu kan mindset yang sebenarnya sudah cukup baik ya. Kalau kita bicara mau menggunakan kartu kredit atau pay later kalau sekarang pay later ya. Kartu kredit dulu nih ya. Ya oke. Kartu kredit bayarnya mau tadi 4 bulan. Sebenarnya kan kartu kredit itu adalah, kalau buat saya adalah alat pengganti pembayaran. Oh, alat pengganti pembayaran. Ya tadi kartu tunda juga sama. Kita pakai dulu, tapi abis gitu kita bayar semuanya. Iya. Ya. Kalau saya kan bayarnya full payment, begitu dipakai semua di full payment. Tapi belanja sehari-hari yang lain saya memang tidak menggunakan itu. Karena untuk dipakai yang bayar listrik, listrik kan saya masih zaman dulu ya yang nggak pakai token. Nggak pakai token ya Bu ya, pasca bayar lah Bu. Yang pasca bayar, yang kayak gitu-gitu udah tahu. Jadi kartu kredit itu udah tahu 1 bulan bayarnya berapa. Gitu. Nah, pay later bedanya adalah kita memang jadi gini. Prinsipnya adalah ketika kita dapat pinjaman yang tanpa sortir atau tanpa seleksi gaji dan lain-lain, udah pasti bunganya tinggi. Sama seperti KTA. Nah, pay later juga sama. Kita ambil dulu, nanti bayarnya kan nanti belakangan. Kalau saya perhatiin tuh, saya sampai apa sih ini tadinya nggak ngerti ya, malu orang tua kan nggak ngerti. Bener Bu, saya sampai sekarang juga belum paham itu Bu. Belum paham pay later gimana. Tapi saya harus tahu, jadinya saya coba. Oh, pay later itu adalah beli dulu nanti bayarnya belakangan. Nah, begitu kita ada cicil, ada kan yang promo 0%. Begitu ada cicil berapa bulan, nah itu mulai itu kena bunga. Nah, bunganya memang lebih besar daripada kartu kredit. Gitu. Oh, lebih besar dari kartu kredit? Iya, lebih besar dari kartu kredit karena ya
prinsipnya adalah itu, ketika kita ambil pinjaman tanpa seleksi, tanpa verifikasi, udah pasti bunganya besar. Gitu. Nah itu prinsip dasar juga loh ya bagi teman-teman kalau mau ambil uang ya Bu, termasuk KTA itu karena tanpa agunan otomatis resikonya kan bagi yang meminjamkan besar sehingga harus dibayar dengan bunga yang tinggi gitu ya Bu ya. Bunga yang tinggi. Bu, THR bisa nggak ketika kita lagi kesulitan finansial dan semuanya? Kadang kita kan mengalami seperti itu Bu, kesulitan finansial. Ya ada hal-hal yang mungkin force majeure atau yang tak terduga. Momentum juga nggak THR ini untuk bisa dalam tanda petik sedikit menyembuhkan luka finansial yang terjadi gitu Bu? Harusnya kan gini nih standarnya. Nanti Lebaran nggak ada perayaan ini karena uangnya untuk ngambilin itu. Harusnya kan gini, sebelum kita melakukan dana pendidikan dan lain-lain, kan harusnya punya dana darurat dulu. Dana darurat itu minimal ya 3 bulan dari kita punya pengeluaran. Saya ambil pengeluaran karena 3 bulan pengeluaran. Atau 3 bulan penghasilan. Saya ngambilnya kebanyakan dari pengeluaran. Nah, kalau ini aja nggak cukup, berarti kan sebenarnya THR ini juga salah satu buat bisa naruh di dana darurat, nambahin nih misalnya. Gampangnya gini lah, sekarang 1 bulan punya penghasilan tadi kita ngomong 5 juta ya. Kalau nabungnya cuma 500.000 kan, untuk sampai dapat 15 juta itu butuh bertahun-tahun. Kalau dengan THR ditambahin, mungkin dia bisa jadi lebih pendek, bisa ngumpulin di dalam 1,5 tahun atau 2 tahun. Momentum itu bisa untuk dana darurat ya Bu ya. Berarti kita itu harus mempunyai tabungan 3 kali dari pengeluaran atau penghasilan kita Bu. Iya. Untuk dana darurat. Dana darurat aja tuh, bukan dana pendidikan, bukan buat THR, buat yang lain-lain. Itu kebutuhan yang betul-betul kalau kita lagi kepepet banget itu baru digunakan. Tapi udah dipakai harus ditambal lagi. Tuh kru-kru di sini tadi juga langsung melongo Bu, mereka nggak punya dana darurat mereka Bu. Kayaknya langsung pada pusing barusan. Iya, banyakan ngopi di tempat-tempat itu Bu. Kebayang tuh senyum-senyum tuh semua. Padahal ngopi di sini kan ya murah, wong di kantor juga ada kopi. Nah, THR menjadi momentum ya sebenarnya Bu, baik yang mungkin THR-nya cukup besar bisa untuk menambah aset. Kalau yang pas-pasan ya sebenarnya bisa untuk nambah dana darurat dan semuanya ya Bu ya. Betul. Tidak hanya THR sebenarnya Bu ya. Ketika saat dapat bonus ataupun rezeki yang lain gitu ya Bu ya. Nah, itu kan ada perusahaan-perusahaan yang memang memberikan bonus ya. Ada yang 1 bulan, yang 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Itu sebenarnya kan udah lumayan banget ya untuk nambelin misalnya dana darurat atau buat dana pendidikan dan lain-lain. Tapi kebanyakan juga mereka bonusnya udah belum keluar, udah beli tiket pesawat promo. Apalagi sekarang udah mulai lagi kan, tiket pesawat ini mau libur ke sana, mau libur ke sini. Kabur aja dulu gitu. Aja dulu. Tapi katanya kabur aja dulu untuk nyari kerjaan. Nggak gampang nyari pekerjaan di luar gitu. Tapi by the way, terima kasih Bu Rina tips-tipsnya yang sudah diberikan ke orang yang pengen cuan bersama Don Cuan. Yang pasti tadi THR harus kalau bisa 30-40% disisihkan, baik untuk meningkatkan aset atau dana darurat ya Bu ya, gitu loh. Betul. Biar hidupnya cuan terus, jangan cuma dihabiskan untuk beli handphone gitu loh. Handphonenya yang biasa aja, yang penting bisa untuk WhatsApp sama main Instagram sama joget-joget TikTok. Baik Bu Rina, terima kasih waktunya dan semoga kita tercerahkan dari Bu Rina ini dan kita terus cuan. Dan momentum THR gunakan untuk benar-benar momentum untuk sebagai dana darurat kalau memang kita lagi kesulitan dan semuanya, atau sebagai meningkatkan aset kita. Ingat, lakukan cicilan yang untuk menambah aset meningkatkan aset kita. Terima kasih. Nanti kembali lagi bareng Don Cuan di Cuan Niki. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa Don Cuan. Thank you Bu Rina, terima kasih. Terima kasih.